Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenasta Aulia dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, yang sedang menjalankan kuliah pada semester 5. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang akan kami sajikan untuk para pembaca. Sebelumnya di sini sudah pada tahu mengenai sastra, tapi saya akan membahas sedikit mengenai pengertian dari sastra. Sastra merupakan bentuk ungkapan manusia berupa karya atau tulisan yang dijadikan sebagai medium untuk menyampaikan sebuah cerita, perasaan, gagasan, atau ide yang dituangkan dalam bentuk karya. Sebuah karya tentunya tidak terlepas dari perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang semakin pesat dapat merubah atau menggeser sastra dari penggunaan seni bahasa, gaya penulis, dan hingga tulisan ataupun ejaan. Salah satu yang menyebabkan sastra mengalami penurunan adalah perkembangan era digitalisasi. Alasan kami mengambil judul upaya-upaya yang harus dilakukan kita untuk mengembangkan sastra di era digitalisasi, yaitu karena sekarang itu melihat sastra itu semakin redup dan semakin tergeser oleh perkembangan zaman, yaitu penggunaan media sosial yang secara bebas dan tidak terkendali. Akibatnya sastra semakin menurun. Minat baca yang dilakukan oleh generasi muda sekarang mulai menurun karena ada banyaknya penggunaan media sosial secara berlebihan. Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai upaya dalam mempertahankan dan melestarikan sastra di zaman yang sudah semakin maju. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai upaya yang harus dilakukan akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Mbak Novia Ramadhani. Mbak Novia Ramadhani, saya silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya dalam mengembangkan kreativitas sastra di era digital. Yang pertama, meningkatkan literasi-literasi secara digital. Jadi di era digitalisasi ini memang sangat diperlukan adanya tingkat pemahaman serta keterampilan dari diri sendiri. Dan hal ini digunakan sebab nantinya akan ada teknologi digital yang sangat sesuai dengan peminatan pada diri Anda sendiri. Selain itu diperlukan adanya pengeksplorasian di dalam platform digital ini. Dan perlunya memahami serta memanfaatkan segala bentuk alat dan platform ini dari digital bisa memberikan efek peningkatan yang sangat efisiensi dalam bekerja, berkolaborasi, dan memberikan kreativitas pada diri Anda sendiri. Kemudian munculnya sastra digital ini memberikan kemajuan ilmu pengetahuan yang kian pesat di berbagai kehidupan. Seperti contoh, melalui teknologi digital ini sangat berguna khususnya dalam meningkatkan perkembangan sastra. Seperti halnya membantu para sastrawan untuk meningkatkan kompetensi serta mengembangkan kreativitas yang sangat-sangat leluasa. Kemudian yang kedua ada memiliki sebuah pemikiran yang terbuka. Istilah ini digunakan untuk memberikan mindset di dalam diri agar menjadi lebih inovatif. Memiliki keterjalinan dalam kehidupan yang menjadi kebiasaan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada melalui pemikiran yang lebih terbuka. Jadi tidak boleh terpikat oleh batasan-batasan yang konvensional dan harus memiliki solusi yang sangat kreatif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di era digitalisasi ini. Dan tidak bisa dipungkiri pula bahwa sastra digital memang memiliki kelebihan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sastra yang cetak ini. Dengan adanya sastra digital, siapa saja itu bisa menulis dan mengunggah karyanya. Penulis tidak perlu memilih editor yang cocok untuk mengedit karya-karyanya. Di dalam era digital ini, karya dan nama penulis yang telah diunggah dengan cepat bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan memang karya tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam kepenulisan, tapi dengan bantuan digital, mereka akan dengan cepat menjadi lebih populer. Kemudian, yang ketiga adalah mencari ide-ide yang baru. Jadi di luar sana banyak saingan-saingan yang ada di dalam era digital. Dan kita tidak perlu takut untuk memberikan inovatif yang kreatif di masa ini. Membiasakan diri untuk berlatih berpikir di luar kebiasaan, yang kemudian menggunakan segala cara untuk menemukan ide dan merefleksikan diri untuk mengembangkan segala ide-ide yang baru yang lebih inovatif. Dan di dalam sastra digital ini semua dapat dilakukan dengan mudah, seperti halnya dalam pembelajaran online. Kita dapat memanfaatkan sebuah platform untuk pembelajaran online dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan hal ini juga bisa dilakukan dengan cara mengikuti kursus seperti webinar atau sumber-sumber belajar lainnya sesuai dengan apa yang kita minati untuk menggali dan mencari ide-ide yang baru. Dan hal ini sangat memberikan keunggulan sastra siber dalam menuliskan ide-ide yang baru
dan dapat tersebar di segala penjuru dunia. Karya yang telah dituliskan juga bisa dipajang hingga kapan saja tanpa adanya editor. Yang keempat, membangun sebuah jaringan digital dan berkolaborasi. Adanya penggunaan internet di era ini dapat menyebabkan perubahan-perubahan di segala bidang menjadi serba digital. Dan kemajuan zaman ini dapat menghubungkan satu dengan yang lainnya secara cepat, mudah, dan tak terbatas dalam hal komunikasi maupun segala informasi. Dalam membangun sebuah jaringan digital ini, tentu saja tidak bisa dipungkiri untuk menuntut masyarakat harus mengikuti segala perkembangan yang ada, seperti sastra siber ini, atau sastra yang berada di media sosial yang memanfaatkan segala teknologi digital seperti handphone, laptop, komputer, dan menggunakan internet. Di dalam era digital ini tentunya dapat menyebarluaskan karya sastra melalui internet yang bisa dilakukan di dalam media sosial. Media sosial yang dapat digunakan untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan juga berbagi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya media sosial bisa digunakan sebagai media untuk menyampaikan segala-galanya seperti ide-ide yang baru, pendapat, karya sastra, dan lainnya melalui internet. Memanfaatkan teknologi-teknologi sebagai bentuk wadah sebagai alat berkreativitas. Selain itu pula, juga untuk berkolaborasi dengan rekan dan tim yang sudah profesional sebagai sumber inspirasi. Di dalam era digital ini, kita dapat memberikan sebuah alat kolaborasi dalam bentuk online untuk berbagi ide-ide, pengetahuan, serta sumber daya. Dan tidak hanya itu saja, jaringan digital juga memberikan dampak seperti aktif di media sosial dan memiliki platform komunitas yang bisa digunakan sebagai inspirasi. Dan kemudian yang terakhir adalah mengasah kreativitas dan mencari inspirasi. Sebagai bentuk untuk mengasah kreativitas ini diperlukan adanya mengikuti tren dalam sebuah industri. Memang adanya era digital ini mengharuskan kita untuk mengikuti segala tren digital agar tidak tertinggal zaman. Tetapi mengikuti segala tren yang terbaru di dalam bidang industri, karya sastra maupun segala pekerjaan harus sesuai yang diminati oleh diri sendiri. Tidak hanya itu pula, kita juga harus pandai untuk berinteraksi dengan komunitas secara kreatif untuk mengajak berkolaborasi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Aurelia Senjarmawardhani dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2021. Pembahasan yang akan saya bahas adalah dampak adanya sastra digital. Dampak adanya sastra digital adalah dua sisi yang berbeda. Di sisi pertama, sastra dapat memberikan kemudahan bagi penikmat sastra dalam mengakses karya sastra secara gratis dan juga praktis, serta memberikan kesempatan besar bagi penulis baru untuk mempublikasikan karyanya secara online. Hal ini menciptakan wadah berkreasi yang sangat inklusif. Di sisi yang kedua, membawa dampak negatif. Minat baca yang rendah di Indonesia semakin terancam oleh tren ini. Pembajakan karya sastra juga semakin meningkat. Buku fisik menjadi langka, dan konten digital lainnya mengalihkan perhatian dari membaca. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan kesadaran dan upaya untuk mempromosikan minat membaca, serta perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital juga sangat diperlukan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan upaya dalam menghadapi sastra di era digitalisasi. Upaya dalam mengembangkan kreativitas sastra di era digital juga melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, peningkatan literasi digital memungkinkan penulis untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Selanjutnya, memiliki pemikiran terbuka dan juga memungkinkan inovasi dalam sastra digital. Mencari ide-ide baru melalui berbagai sumber dan juga berkolaborasi dengan sesama penulis juga sangat penting. Terakhir, mengasah kreativitas dan mencari inspirasi dari tren industri serta interaksi dengan komunitas dapat membantu penulis berkembang. Adanya sastra digital juga memiliki sisi positif, seperti akses mudah ke karya sastra dan juga peluang bagi penulis baru. Tetapi juga ada dampak negatifnya, seperti pembajakan, penurunan minat baca, dan distraksi dari konten lain. Oleh karena itu, penting untuk kita menghindari dampak negatif tersebut dengan tetap fokus pada kreativitas dan pengembangan ide. Sekian dari saya, terima kasih.